Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Naimah Nurhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laporan kedua, ketiga, dan keenam. Saya dari kelompok C5. Baiklah, langsung saja kita masuk ke praktikum kedua. Nah, di sini ada strategi lokasi. Strategi lokasi ini di mana saya akan mendirikan rumah sakit dengan bertipukan C. Kemudian untuk nama rumah sakitnya sendiri adalah Al-Bahri von Berlin. Dan juga saya mengambil dua sampel lokasi. Yang pertama adalah lokasi A, sebelah sini. Terlihat betapa strategisnya. Kemudian di sini saya mengambil lokasi B setelah tempat bercocok tanaman dari sawah atau padi-padian. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana faktor dari bobotnya masing-masing. Di sini ada lokasi A dan juga ada lokasi B dengan nilai, kemudian dengan B kali N-nya, bobot di sini ya maksudnya. Di sini ada pasar konsumennya, ada bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Di sini saya hanya memaparkan untuk lebih jelasnya bisa melihat di laporan saya. Nah, di sini alasan saya mengapa memilih lokasi A ataupun B. Di sini pada keterangan lokasi A, pasar konsumen pada lokasi A ini sangat berpotensi atau berpeluang besar pasarnya untuk melakukan pengobatan medis di RS Al-Bahri Hall Berlin. Sangat terbuka lebar dikarenakan letak geografis dari lokasi A dengan di pinggir jalan utama tentunya, atau sebagai penghubung antara Jalan Bandung dengan Jalan Tasikmalaya. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, pasar dapat menghubungi dan dibawa ke rumah sakit Al-Bahri Hall Berlin. Kemudian apabila pasar atau konsumen mengalami luka yang sangat serius hingga RS ini tidak dapat menanganinya, maka akan kami rujukan ke RS yang tipe selanjutnya, yaitu RS dengan tipe B tentunya. Setelah itu lokasi A berlahankan tanah yang kosong dengan ukuran yang luas. Jika ada keperluan untuk memperluas lokasi tersebut, maka kami dapat melakukannya. Kemudian lahan ini berada di Perum Mutia Residen. Ketika perluasan lokasi membutuhkan banyak lahan, maka kami akan melakukan pembelian rumah yang ada di Perum tersebut, tentunya dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perum tersebut. Bahan baku dari obat-obatan untuk lokasi A dapat diperoleh dengan mudah karena jarak antara pusat toko, bangunan, dan pabrik obat, farmasi, toko obat dengan RS ini cukup dekat. Bisa menempuh sekitar 30 menit perjalanan saja menggunakan kendaraan, baik roda 2 ataupun beroda 4. Itu bagaimana kecepatan dari masing-masing pengemudi. Tenaga kerja, tenaga listrik, dan pasokan air pada lokasi A sangat mudah didapatkan. Alasannya karena tenaga kerja sumber daya manusia yang telah menyelesaikan pendidikan baik sarjana maupun sekolah menengah atas cukup banyak di daerah Tasikmalaya. Tenaga listrik dan pasokan air mudah didapatkan karena berada di daerah kabupaten dengan prasarana umum yang memadai. Kemudian sebagai keterangan sebagai keterangan akhir dari lokasi A, pasar dapat memperoleh vaskes atau fasilitas kesehatan dengan jarak yang dekat. Rumah sakit Al-Bahri Hall Berlin berada dalam lingkungan Perum dan masyarakat yang ada di daerah jalan utama penghubung antara Bandung dengan Tasikmalaya. Kemudian di sini ada lokasi B. Pada lokasi B untuk tenaga kerja, tenaga listrik, pasokan air, sarana prasarana umum, dan pasar sama halnya dengan lokasi A. Namun, ada perbedaan pada jarak pasar ke fasilitas kesehatan yang disediakan oleh kami di lokasi B ini. Karena jaraknya yang lumayan jauh dari permukiman ramai pasar, tapi untuk letak sama strategisnya dengan lokasi A, yaitu di pinggir jalan, yang dimana jalan tersebut sebagai penghubung antara Bandung dan Tasikmalaya. Selain itu, bahan baku dan perolehan obat-obatan cukup jauh untuk dapat memperolehnya, karena membutuhkan kurang lebih 2 jam perjalanan lamanya. Kemudian untuk keterangan tambahan mengenai lokasi B, lokasi ini berlahan tanah bekas pertanian atau sawah yang dimana terdapat beberapa faktor resiko dalam pembangunan lokasi ini.
Faktor resiko diantaranya yaitu fondasi bangunan menjadi tidak kuat. Inilah yang menjadi resiko berakibat fatal yang mungkin terjadi. Fondasi yang dibangun di tanah gembur cenderung lebih mudah bergeser karena tekstur tanahnya sendiri bukan tanah padat. Pada efek ringan, ini bisa membuat dinding bangunan menjadi retak dan agak masuk. Semakin tinggi bangunan yang hendak didirikan, harus semakin kuatlah lahan tersebut karena itu artinya semakin dalam juga fondasi yang harus dibuat. Sedangkan pada efek terberat, kondisi ini bisa membuat bangunan berpotensi roboh sewaktu-waktu. Tentunya ini bukan hal yang diharapkan oleh setiap pemilik bangunan. Lahan bekas sawah sebenarnya bisa digunakan sebagai lahan untuk bangunan asalkan sudah dipadatkan terlebih dahulu. Dengan tanda kutip berarti harus memperbanyak lagi uang untuk modal membangun fondasinya saja. Nah, di sini untuk praktikum desain produknya, saya mengambil pada kesimpulan karena jika saya membahas di latar belakang itu cukup panjang. Di sini saya mengambil kesimpulannya yaitu pasar konsumen pada lokasi A sangat berpotensi atau peluangnya besar untuk melakukan pengobatan medis di Rumah Sakit Al-Bakti Hall-Berlin sangat terbuka lebar. Dikarenakan letak geografisnya dari lokasi A berada di pinggir jalan utama atau penghubung antara jalan Bandung dengan Tasikmalaya. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, pasar dapat menghubungi dan dibawa ke Rumah Sakit Al-Bakti Hall-Berlin. Kemudian, apabila pasar konsumen mengalami luka yang sangat serius hingga rumah sakit ini tidak dapat menanganinya, maka akan kami rujukan ke RS tipe selanjutnya, yaitu tipe B. Lokasi A berlahankan tanah yang kosong dengan ukuran yang sangat luas. Kemudian jika ingin memperluas, maka kami juga bersedia dengan menyewa ataupun dengan membeli beberapa rumah yang ada di peluang tersebut, tentunya dengan lokasi dan juga syarat atau prosedur yang harus kami penuhi sebelumnya. Obat-obatannya juga untuk bahan bakunya, kami bisa memperolehnya hanya dengan 30 menit waktu perjalanannya dengan menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Itu kembali lagi kepada berapa kecepatan yang ditempuh oleh pengemudi tersebut. Tenaga kerjanya juga demikian, sama halnya. Nah, di sini ada desain layout. Ada desain layout yang dimana saya akan insya Allah mendirikan sekitar ada 4 lantai. Yang ini adalah lantai pertama, kemudian yang di sebelah sini adalah lantai yang kedua. Yang kamar ada melatinya ini, yang ada melati ada tangga, ruang bayi, ruang NICU, ruang mawar. Ini adalah lantai 2-nya. Di lantai pertama tentunya kami menyediakan secara keseluruhan. Ada apotek, ada gudang farmasi, ada RM atau rekam medis, kemudian ada poli, ada UGD, ada laundry, dan ada sebagainya. Nah, ini untuk rantai 3-nya. Lantai 3 di sini kami ada beberapa kamar. Ada beberapa kamar-kamar yang bisa menjadi tempat penginapan bagi pasien-pasien yang memang dirawat. Yang ini kami di lantai 4, lantai terakhir, itu ada kamar operasi, ada ruang kotor, ruang sebagai pembuangan atau penyimpanan bahan-bahan bekas medis. Di sini ada ruang perawatan atau dokter, dan juga di sini ada ruang penyimpanan steril. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu, baik itu laboran maupun Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video dari saya. Saya pribadi mohon maaf karena saya menyadari bahwa banyak sekali keterbatasan yang saya sampaikan pada saat ini. Tapi untuk lebih pastinya, untuk lebih jelas lagi, saya sudah melampirkan presentasi ini di dalam laporan. Yang tentunya sudah saya kirim sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.